Fans sepak bola, khususnya para fans Arsenal, memiliki cerita unik tentang bagaimana mereka terhubung dengan klub ini. Ada yang terpukau oleh keanggunan Thierry Henry, kepemimpinan Patrick Vieira, atau mungkin terpesona oleh filosofi sepak bola indah Arsene Wenger. Ada pula yang mulai mengikuti perjalanan klub ini di tengah periode penuh tantangan, tertarik pada semangat juang yang tak pernah padam. Apapun alasannya, Arsenal telah menjadi bagian penting dari identitas banyak individu. Klub ini seringkali menjadi barometer emosi, menghadirkan harapan yang tak pernah surut meski berulang kali menghadapi ujian. Malam ini, kita akan membahas harapan yang terasa begitu dekat, namun kerap terhalang. Mari kita selami mengapa gelar Liga Primer terasa begitu sulit digenggam oleh Arsenal dan berapa lama lagi penantian ini harus berlanjut. Tapi sebelumnya, mari dukung channel ini dengan subscribe Long Pass Soccer, karena channel ini sangat butuh support dari kalian. Perlu diingat, Arsenal bukanlah sekadar tim biasa dalam sejarah sepak bola Inggris. Klub ini adalah salah satu raksasa bersejarah. Mereka memegang rekor jumlah trofi FA Cup terbanyak sepanjang masa, yaitu 14 kali. Arsenal juga telah menjuarai Liga 13 kali sebelum era Premier League modern. Klub ini telah melahirkan legenda demi legenda, dari Herbert Chapman yang revolusioner hingga era dominasi di tahun 1930-an, dan tentu saja The Invincibles. Musim 2003-2004, sebuah era di mana Arsenal mendominasi. Tim ini tak terkalahkan dalam satu musim penuh liga. The Invincibles mencatat 26 kemenangan, 12 seri, dan 0 kekalahan. Sebuah catatan emas yang belum tertandingi di Liga Primer hingga hari ini. Kala itu, Arsenal tak hanya memenangkan pertandingan, mereka juga mendominasi permainan dan menjadi tolok ukur. Namun, musim 2003-2004 itu sudah 21 tahun yang lalu. 21 tahun penantian akan gelar liga. 21 tahun harapan yang sering kali berakhir dengan kekecewaan. Mengapa Arsenal begitu kesulitan untuk kembali ke puncak itu? Alasan pertama cukup jelas, uang dan kekuatan baru. Dahulu, persaingan di liga mungkin lebih seimbang dari segi finansial. Namun, kini Liga Primer telah menjadi medan perang finansial. Klub-klub seperti Chelsea dan Manchester City telah melakukan investasi signifikan, memungkinkan mereka untuk membangun kedalaman skuad yang luar biasa. Sementara itu, meskipun Arsenal memiliki ambisi dan strategi yang jelas, kapasitas finansial mereka seringkali tidak sebesar pesaing utama. Alasan kedua yang sering menjadi sorotan adalah aspek mentalitas tim. Dalam 2 musim terakhir, Arsenal tampil sangat kompetitif. Mereka memimpin klasemen dan menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, di momen-momen krusial, saat tekanan mencapai puncaknya, tim seringkali menunjukkan kerapuhan. Apakah ini disebabkan kurangnya pengalaman, tekanan ekspektasi yang tinggi, ataukah ada faktor mental block yang perlu diatasi? Dan terakhir, badai cedera juga kerap menjadi penghalang. Seringkali, di saat tim berada dalam performa terbaik, cedera menimpa pemain-pemain kunci. Kedalaman skuad yang terbatas kadang tidak mampu menutupi absennya pilar-pilar penting, yang kemudian mengakibatkan hilangnya momentum dan munculnya hasil yang kurang memuaskan. Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal telah menunjukkan kemajuan signifikan. Buktinya terlihat jelas, 2 musim berturut-turut, tim finish di peringkat kedua Liga Primer. Pada musim 2022-2023, Arsenal hanya terpaut 5 poin dari juara Manchester City. Musim 2023-2024, jarak tersebut bahkan semakin tipis, hanya 2 poin dari sang juara bertahan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari investasi pada skuad yang lebih muda, atletis, dan penuh motivasi. Rata-rata usia skuad utama Arsenal termasuk yang termuda di papan atas liga, mengindikasikan potensi jangka panjang yang menjanjikan. Namun,
pertanyaan mendasar tetap menggantung di udara, menciptakan bayangan di atas Emirates Stadium. Kapan mereka akan kembali merasakan euforia mengangkat trofi Liga Primer? Kapan penantian gelar ini akan berakhir? Bagi para pengamat dan penggemar sepak bola, perjalanan Arsenal penuh dengan cerita penantian dan kesetiaan. Menurut kalian, apa aspek terpenting yang harus dibenahi Arsenal untuk bisa kembali meraih gelar juara? Apakah itu terkait dengan penambahan pemain baru, pengembangan mentalitas, atau penyesuaian taktik? Berikan pendapat dan analisis Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan harapan dan tantangan ini bersama. Karena pada akhirnya, tujuan untuk melihat Arsenal kembali di puncak adalah keinginan bersama.